Pintu kamar mandi bergetar keras saat cahaya lampu berkedip 1 kali, lalu mati. Udara mendadak pengap, dan lantai dingin menempel di telapak kakiku yang gemetar. Nafasku tertahan ketika bayangan itu berhenti tepat di ambang pintu. Terlalu dekat, terlalu sunyi. Aku berdiri tanpa perlindungan, tanpa suara, sementara kendali bukan lagi milikku. Kepercayaan yang dulu terasa kokoh kini seperti kaca retak, siap pecah kapan saja. Tidak ada ancaman yang diucapkan, hanya tekanan yang terasa di setiap detak jantung. Lalu, ada 1 detik hening, 1 detail kecil yang seharusnya tak berarti. Pantulan di cermin, noda gelap di sudut mata, namun mengubah segalanya. Dan pada saat itu, aku tahu kekerasan ini bukan yang terakhir. Keheningan menyelimuti, lebih keras dari benturan apapun. Dadaku sesak, bukan oleh rasa sakit, tapi oleh kesadaran yang baru tumbuh. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuat tubuhmu membeku sebelum pikiranmu mengerti? Pagi itu, suara sendok yang menyentuh piring terdengar terlalu nyaring. Aku berhenti mengaduk kopi. Tanganku menggantung di udara, kaku, seolah suara kecil itu adalah tanda bahaya yang belum sempat kupahami. Rumah ini masih berdiri utuh, dindingnya sama, jendelanya sama. Tapi ada sesuatu yang bergeser pelan-pelan, hampir tak terasa. Aku duduk di kursi makan, punggung tegak, bahu tegang, udara dapur dingin meski matahari sudah naik. Ia duduk di seberangku, membaca ponsel, wajahnya datar. Tidak ada sapaan pagi, tidak ada senyum. Keheningan menggantung di antara kami, berat, seperti asap yang tak terlihat. Kamunya diam saja, katanya singkat. Aku mengangguk, menatap kopi. Tidak ada yang perlu kujawab. Setiap kata terasa seperti bisa memicu sesuatu yang tidak ingin kulihat. Rutinitas pagi berjalan seperti mesin. Aku mencuci piring. Ia mengenakan sepatu. Bunyi air mengalir terdengar terlalu lama. Setiap gerakan terasa diawasi, meski aku tidak menoleh. Aku tahu tatapannya ada di punggungku. Terlalu lama, terlalu hening. Dulu, rumah ini penuh suara kecil yang tak kupedulikan. Televisi menyala, radio di dapur, tawa ringan di sela-sela hari. Sekarang, aku sengaja mematikan semuanya. Keheningan terasa lebih aman daripada suara yang bisa menutupi langkah, napas, atau perubahan nada bicara. Saat pintu depan tertutup, aku menunggu beberapa detik sebelum bergerak. Aku mendengarkan langkahnya menjauh, mesin motor menyala, lalu hilang. Barulah aku menarik napas panjang, seolah selama ini aku menahannya. Rumah ini menjadi sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang penuh pertanyaan. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, memastikan jendela terkunci, tirai tertutup, bukan karena takut orang luar. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku melakukannya. Tubuhku bergerak lebih dulu, pikiranku menyusul belakangan. Seperti ada bagian dari diriku yang sudah paham bahaya, meski aku belum mau mengakuinya. Di kamar tidur, tempat tidur masih rapi. Bantal di sisi kanan tak tersentuh. Aku merapikannya sedikit, lalu berhenti. Gerakan kecil itu terasa sia-sia. Tidak ada yang terasa benar lagi. Aku duduk di tepi ranjang, ingatanku melayang ke tahun-tahun awal saat aku merasa aman di ruangan ini. Saat suara napasnya di malam hari menenangkan, bukan membuatku terjaga. Saat aku bisa membalik badan tanpa takut membangunkannya. Sekarang, aku tidur menghadap dinding. Punggungku selalu tegang, telingaku waspada pada setiap perubahan suara. Aku berdiri lagi, berjalan ke kamar mandi. Cermin memantulkan wajahku yang tampak normal. Tidak ada lebam, tidak ada tanda. Hanya mata yang terlihat lebih cekung, lebih waspada. Aku menatapnya lama, seolah mencari jawaban yang tidak ada. Siang hari berjalan lambat. Aku membersihkan rumah lebih dari biasanya. Bukan karena kotor, tapi karena aku tidak tahu harus berbuat apa. Setiap sentuhan kain pel di lantai, setiap gesekan lap di meja, memberiku alasan untuk tetap bergerak. Diam terlalu berbahaya. Diam membuat pikiranku terlalu bebas. Sesekali, aku mengecek jam.
Setiap kali jarum bergerak, dadaku mengencang. Waktu mendekatkanku pada sore, lalu malam. Dan malam akhir-akhir ini bukan lagi waktu istirahat. Saat senja turun, cahaya jingga masuk melalui celah tirai. Aku menyalakan lampu lebih awal. Rumah ini terasa lebih aman dengan cahaya buatan, meski aku tahu itu hanya ilusi. Cahaya tidak mengubah apapun. Ia hanya membuat bayangan lebih jelas. Kunci pintu depan berputar. Suaranya membuat jantungku melonjak. Aku berdiri terlalu cepat, hampir menjatuhkan kursi. Aku menarik napas, merapikan wajah, memastikan ekspresiku netral. Ia masuk, meletakkan tas tanpa suara. Sepatu dilepas rapi, terlalu rapi. Gerakannya terkontrol. Itu yang membuatku gelisah. Jika ia marah, setidaknya aku bisa bersiap. Tapi ketenangan ini, aku tidak tahu apa artinya. "Kamu masak?" tanyanya. "Sudah," jawabku singkat. Ia mengangguk, lalu duduk. Kami makan tanpa banyak bicara. Sendok dan piring kembali menjadi satu-satunya suara. Aku mengunyah perlahan, menahan diri, agar tidak terlihat gugup. Setiap kali ia mengangkat kepala, aku menunduk. Aku sadar betapa kecilnya gerakan yang kini kuperhatikan. Cara ia menaruh sendok, cara rahangnya mengeras sebentar lalu rileks kembali. Hal-hal yang dulu tak pernah kupikirkan, kini terasa seperti kode rahasia. Setelah makan, ia berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Aku membereskan meja dengan cepat, lalu menyusul. Televisi dinyalakan, volume rendah. Cahaya layar memantul di wajahnya, menciptakan bayangan yang membuatnya tampak asing. Aku duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Tidak ada yang berkata apa-apa. Jam di dinding berdetak pelan, terdengar jelas di sela keheningan. "Kamu kenapa? Akhir-akhir ini aneh," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Aneh bagaimana? Banyak diam. Aku menarik napas. Capek. Ia menatapku lama. Terlalu lama. Aku bisa merasakan tatapan itu seperti tekanan di dada. Lalu ia kembali menatap televisi, seolah pembicaraan itu tidak penting. Malam semakin larut. Aku ingin tidur, tapi tubuhku menolak. Aku membersihkan dapur sekali lagi, memastikan tidak ada yang tertinggal. Kegiatan kecil ini memberiku alasan untuk menunda masuk kamar. Saat akhirnya aku masuk, lampu kamar sudah mati. Ia sudah berbaring. Aku bergerak pelan, berusaha tidak membuat suara. Setiap langkah terasa terlalu keras. Aku berbaring di sisi ranjang, punggung menghadapnya. Lampu dimatikan, gelap menyelimuti kami. Aku menutup mata, tapi pikiranku tetap terjaga. Aku mendengar napasnya. Teratur, tenang. Aku menghitungnya tanpa sadar, seperti menghitung detik sebelum sesuatu terjadi. Setiap kali napas itu berubah sedikit saja, ototku menegang. Aku tidak tahu kapan aku tertidur. Yang aku tahu, aku terbangun oleh suara kecil. Bukan suara keras, hanya gesekan halus, seperti kain yang bergerak. Mataku terbuka, jantungku berdegup kencang. Aku tidak berani menoleh. Aku menahan napas, mendengarkan. Ada pergerakan di belakangku. Pelan, sengaja. "Belum tidur?" Suaranya rendah. "Belum," jawabku, nyaris berbisik. Ada jeda. Keheningan yang membuat telingaku berdenging. Aku bisa merasakan keberadaannya terlalu dekat. "Tidur," katanya. Aku menutup mata lagi. Tubuhku kaku. Aku tidak tahu apa yang ia lakukan di belakangku. Aku hanya tahu, aku tidak merasa aman. Beberapa menit berlalu, atau mungkin lebih lama. Waktu kehilangan bentuk di kegelapan, aku akhirnya tertidur dalam keadaan setengah sadar. Seperti orang yang jatuh pingsan, bukan beristirahat. Aku terbangun lagi, kali ini oleh suara pintu. Jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam. Ia tidak ada di ranjang. Aku mendengar langkah di luar kamar, lalu suara lemari dibuka. Aku duduk perlahan, hati-hati. Aku mendekat ke pintu, membukanya sedikit. Cahaya dari ruang tamu terlihat redup. Ia berdiri di sana, membelakangiku, memegang sesuatu di tangannya. Aku tidak bisa melihat jelas apa itu. Aku menutup pintu kembali. Jantungku hampir meloncat keluar.
Aku kembali ke ranjang, menarik selimut sampai ke dada. Seolah kain tipis itu bisa melindungiku. Beberapa menit kemudian, ia kembali ke kamar. Lampu tidak dinyalakan. Ranjang bergeser saat ia berbaring. Aku memejamkan mata, pura-pura tidur. Tangannya bergerak, tidak menyentuhku. Hanya bergerak di udara, lalu berhenti. Aku menahan napas lagi. Ada ketegangan yang bisa kurasakan, meski tanpa sentuhan. Lalu semuanya kembali diam. Pagi datang terlalu cepat. Aku bangun dengan tubuh pegal, kepala berat. Ia sudah bangun lebih dulu. Aku mendengar suara air di kamar mandi. Aku duduk di ranjang, menatap pintu, mencoba menenangkan diri. Tidak ada yang terjadi malam ini. Tidak ada teriakan, tidak ada benturan. Dan justru, itu yang membuatku takut. Saat ia keluar dari kamar mandi, ia menatapku sekilas. Tidak ada ekspresi, ia berpakaian, lalu keluar kamar tanpa berkata apa-apa. Aku mengikuti rutinitas pagi lagi, seperti kemarin, seperti hari-hari sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku menemukan sesuatu yang kecil, nyaris tak terlihat, di lantai ruang tamu. Sebuah benda ringan, dingin saat kusentuh. Aku menatapnya lama di telapak tanganku. Jantungku berdegup kencang. Benda itu seharusnya tidak ada di sana. Tidak di ruang ini. Tidak di rumah kami. Aku mendengar suara pintu depan dibuka. Aku buru-buru menyembunyikan benda itu. Napasku pendek-pendek. Ia masuk, wajahnya sama datarnya seperti biasa. "Kunci mobilku di mana?" tanyanya. "Di meja," jawabku. Suara bergetar tipis. Ia mengambilnya, lalu pergi. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Aku berdiri di tengah ruang tamu, tangan gemetar. Benda kecil itu terasa berat di saku bajuku. Sebuah tanda bahwa malam tadi bukan hanya perasaanku. Dan saat itu aku tahu, kekerasan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia datang diam-diam, menunggu saat yang tepat. Malam itu menjadi aku terbangun dengan napas terpotong, seolah seseorang baru saja menutup mulutku lalu melepaskannya. Langit-langit kamar tampak asing. Gelap masih menggantung meski pagi hampir tiba. Jantungku berdetak terlalu cepat untuk alasan yang tak bisa kusebutkan. Aku duduk perlahan, mendengarkan. Tidak ada suara, tidak ada langkah, tidak ada apapun selain denging halus di telingaku sendiri. Tubuhku basah oleh keringat dingin. Aku mengusap wajah. Mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi buruk yang terlalu nyata. Di sampingku, ranjang kosong. Spray dingin. Aku berdiri, membuka pintu kamar pelan-pelan. Rumah masih gelap, lampu dapur mati. Pintu kamar mandi tertutup. Aku berdiri beberapa detik di ambang pintu, menahan napas, lalu berjalan ke dapur. Jam dinding menunjukkan pukul 5 lewat sedikit. Terlalu pagi untuk semua kegelisahan ini. Aku menyalakan lampu. Cahaya putih menyebar, membuat ruangan terlihat biasa. Terlalu biasa. Aku menatap meja makan, kursi, rak piring. Tidak ada yang berubah. Tidak ada tanda apapun. Tapi perutku tetap terasa mengeras. "Tenang," gumamku pelan. "Cuma capek." Aku membuat teh, meski tanganku gemetar saat menuang air panas. Uap naik, mengaburkan pandangan. Aku memegang cangkir dengan kedua tangan, mencoba menyerap hangatnya. Beberapa menit berlalu, sebelum napasku sedikit melambat. Ia keluar dari kamar mandi, tanpa menatapku. Rambutnya masih basah. Handuk melingkar di leher. Gerakannya tenang, seperti biasa. "Kamu sudah bangun?" tanyanya. "Iya. Hari ini aku pulang agak malam." Aku mengangguk. "Kerja?" "Iya." Jawaban singkat. Tidak ada penjelasan. Tidak ada tatapan. Ia mengambil cangkirnya sendiri, duduk, membuka ponsel. Segalanya terlihat normal. Terlalu normal, sampai aku merasa konyol dengan keteganganku sendiri. Aku mencoba tersenyum, meski rasanya kaku. "Mau sarapan apa?" "Nanti saja." Ia berdiri, mengenakan sepatu. Semua dilakukan dengan rapi. Tidak terburu-buru, tidak ada tanda emosi. Saat pintu tertutup, aku kembali sendirian dengan pikiranku. Hari itu,
Aku memutuskan keluar rumah. Aku butuh udara lain, suara lain. Aku pergi ke warung kecil di ujung gang, tempat ibu-ibu biasanya berkumpul pagi hari. Bau gorengan menyambutku, hangat dan akrab. Lama gak kelihatan, kata pemilik warung. Aku tersenyum. Iya, sibuk. Kamu kelihatan capek. Aku tertawa kecil. Kurang tidur. Mereka mengangguk, menerima jawaban itu tanpa curiga. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Tidak ada yang melihat kegelisahan yang berusaha aku sembunyikan. Aku duduk, minum teh, mendengarkan obrolan ringan tentang harga cabai, tentang anak-anak sekolah. Dunia berjalan seperti biasa. Dan untuk sesaat, aku hampir percaya bahwa rumahku juga begitu. Tapi tubuhku tidak pernah sepenuhnya rileks. Setiap suara motor yang berhenti di depan warung membuatku menoleh. Setiap langkah kaki yang mendekat membuat bahuku menegang. Aku baru sadar ketika salah satu ibu menepuk lenganku. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, jawabku cepat. Aku pulang sebelum siang. Rumah menyambutku dengan keheningan yang sama. Aku mencoba menyibukkan diri, mencuci, menyapu, menata ulang lemari yang sebenarnya sudah rapi. Aku menemukan diriku berkali-kali mengecek kunci pintu, jendela, pagar. Setiap kali, aku berkata dalam hati bahwa ini berlebihan. Sore datang. Aku menyiapkan makan malam lebih awal. Memasak memberiku ilusi kendali. Aku mengikuti resep sederhana, memastikan rasa pas, tampilan rapi. Aku ingin semuanya terlihat normal saat ia pulang. Ia datang saat azan maghrib hampir selesai. Wajahnya datar. Matanya sekilas menyapu dapur. Kamu masak banyak, katanya. Takut kurang. Ia mengangkat bahu, lalu duduk. Kami makan dalam diam lagi. Aku mencoba mengisi keheningan. Tadi aku ke warung, kataku. Oh, ketemu Bu Rini. Setiap jawabannya pendek, seolah percakapan adalah beban. Aku berhenti bicara. Dadaku terasa sesak, tapi aku menelan perasaan itu bersama suapan terakhir. Malam itu, ia menonton televisi lebih lama dari biasanya. Aku duduk di sampingnya, tapi jarak di antara kami terasa lebar. Cahaya layar berkedip di wajahnya. Ekspresinya tak terbaca. Kamu kenapa? Sering kaget sendiri? Tanyanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Aku terdiam. Aku? Iya. Kayak orang takut. Aku tertawa kecil, terdengar palsu bahkan di telingaku sendiri. Perasaan kamu saja. Ia menoleh. Tatapannya singkat tapi tajam. Lalu kembali ke layar. Aku pergi ke kamar lebih dulu. Aku menunggu beberapa menit sebelum mematikan lampu, mendengarkan langkahnya mendekat. Saat ia masuk, aku pura-pura tidur. Tubuhku kaku. Aku bisa merasakan ranjang sedikit bergetar saat ia berbaring. Malam itu, aku tidak benar-benar tidur. Aku terbangun berkali-kali, setiap kali mendengar suara kecil. Setiap kali, aku menahan napas, menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Pagi menjelang dengan perasaan seperti baru melewati ujian panjang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Tenang di permukaan, kacau di dalam. Ia kadang ramah, kadang dingin tanpa alasan jelas. Ada hari-hari ketika ia membawakan aku makanan dari luar, tersenyum singkat, seolah ingin menebus sesuatu. Ada hari-hari ketika ia tidak bicara sama sekali. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fase, tekanan kerja, kelelahan. Aku mencari alasan logis untuk setiap perubahan. Tapi tubuhku terus memberi sinyal yang tidak bisa kuabaikan. Tangan dingin, perut mual, tidur yang tak pernah nyenyak. Suatu sore, aku menumpahkan air saat menuang. Gelas jatuh, pecah. Suaranya nyaring, memecah keheningan. Ia muncul di ambang dapur. Kamu kenapa sih? Maaf, kataku cepat. Tidak sengaja. Ia menatap pecahan kaca di lantai lalu menatapku. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah. Justru, ketenangannya membuatku gemetar. Bereskan, katanya pelan. Aku berlutut, memungut pecahan dengan tangan gemetar. Salah satu serpihan melukai jariku. Darah muncul, merah terang. Aku menahan napas,
berharap ia tidak melihat. Berdarah, katanya datar. Sedikit, ia berdiri lebih dekat, terlalu dekat. Aku bisa mencium bau sabunnya. Aku menahan diri untuk tidak mundur. Hati-hati, katanya, lalu pergi. Aku duduk di lantai beberapa detik setelah ia pergi. Jantungku berdebar keras. Luka kecil di jariku terasa berdenyut. Rasanya tidak sebanding dengan ketakutan yang muncul. Malam itu, aku bermimpi buruk lagi. Aku terbangun dengan air mata di pipi. Tidak ingat detail mimpinya, hanya rasa terancam yang tertinggal. Aku ke kamar mandi, membasuh wajah. Di cermin, aku melihat diriku sendiri tampak asing. Mata yang selalu siaga. Bahu yang tak pernah benar-benar turun. Aku mulai mencatat hal-hal kecil dalam pikiranku. Nada suaranya. Waktu-waktu ia diam terlalu lama. Cara ia berdiri terlalu dekat saat marah, meski suaranya tetap tenang. Semua seperti potongan puzzle yang belum membentuk gambar utuh. Tapi cukup untuk membuatku tidak tenang. Suatu malam, listrik padam tiba-tiba. Rumah tenggelam dalam gelap. Aku terkesiap. Ia tertawa kecil. Tenang saja, mati lampu. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. Aku berdiri, mencari lilin. Tanganku gemetar. Dalam gelap, suara napas kami terdengar lebih jelas. Ia bergerak di belakangku. Aku membeku. "Di mana lilinnya?" tanyanya. "Laci dapur." Ia berjalan mendahuluiku. Aku mengikuti dengan jarak. Saat lilin menyala, cahaya kecil itu menciptakan bayangan aneh di dinding. Wajahnya setengah terang, setengah gelap. Aku menelan ludah. "Kenapa kamu kelihatan ketakutan begini?" katanya. "Tidak," jawabku cepat, cuma kaget. Ia menatapku beberapa detik, lalu mengangguk. "Kamu harus lebih santai." Mudah baginya untuk berkata begitu. Hari berikutnya, aku merasa lelah luar biasa. Tubuhku seperti terus siaga tanpa henti. Aku mulai membayangkan hal-hal yang mungkin belum terjadi. Setiap suara keras membuatku tersentak. Aku tahu ini tidak sehat, tapi aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Malam itu, setelah makan, aku membereskan dapur. Ia duduk di ruang tamu. Televisi mati. Hanya lampu redup yang menyala. Aku mendengar ia berdiri dan mendekat. "Kamu lupa beli gula," katanya. "Oh, maaf. Besok aku beli." Ia berdiri di pintu dapur. Tangannya menyentuh meja. Suaranya tetap rendah. "Kamu selalu lupa sekarang." Aku menoleh. Aku capek. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Capek itu bukan alasan. Aku merasakan dadaku mengencang. Aku ingin pergi, tapi kakiku terasa berat. "Aku cuma minta kamu lebih perhatian," lanjutnya. Aku mengangguk cepat. "Iya." Aku mencoba kembali ke wastafel, tapi ia masih berdiri di sana, menghalangi jalan. Aku berhenti, menunggu. Keheningan membentang. Aku bisa mendengar detak jam di dinding. "Kamu dengar aku?" tanyanya. "Iya," jawabku pelan. Aku melangkah sedikit ke samping. Saat itu terjadi begitu cepat. Tangannya bergerak. Bukan keras, tapi cukup kuat untuk membuatku terhuyung. Pundakku membentur lemari. Suaranya tumpul. Aku terdiam. Dunia seakan berhenti sesaat. Tidak ada rasa sakit yang langsung terasa. Yang ada hanya keterkejutan, dingin, dan kesadaran yang menghantam keras. Ia juga tampak terkejut, sekejap saja. Lalu wajahnya kembali datar. "Aku cuma mendorong," katanya. "Kamu jangan lebay." Aku berdiri kaku, tangan menempel di lemari. Napasku pendek. Aku mengangguk tanpa suara. Ia berbalik kembali ke ruang tamu. Televisi dinyalakan, suaranya memenuhi rumah, seolah tidak ada yang baru saja terjadi. Aku berdiri sendiri di dapur, gemetar. Pundakku mulai terasa nyeri. Aku menutup mata, menahan air mata. Sejak saat itu, ketakutan berubah menjadi kenyataan. Awal dari kewaspadaan yang tak pernah padam. Aku terbangun oleh rasa nyeri yang datang terlambat. Bukan nyeri tajam, lebih seperti beban yang menetap di bahu dan dada. Aku duduk perlahan di tepi ranjang, mencoba memahami di mana aku berada. Cahaya pagi masuk dari celah tirai,
Pucat, dingin, seperti tidak mau ikut campur. Aku mengangkat tangan, menyentuh bahu dengan hati-hati. Tidak ada memar yang mencolok. Tidak ada tanda yang bisa kulihat dengan cepat. Justru itu yang membuatku bingung. Seolah kejadian semalam bisa dipatahkan hanya karena tubuhku tidak meninggalkan bukti yang jelas. Di dapur, ia sudah ada. Membuat kopi, gerakannya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan kendali beberapa jam lalu. Aku berdiri di ambang pintu, menunggu, memastikan langkah kakiku tidak terdengar terlalu keras. "Kamu kenapa?" Tanyanya tanpa menoleh. "Tidak apa-apa." "Kamu kelihatan pucat. Kurang tidur." Ia mengangguk singkat. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan. Seolah dorongan itu tidak pernah terjadi. Seolah aku yang salah mengingat. Aku duduk di meja, memegang cangkir tanpa meminumnya. Uap kopi naik, mengaburkan pandangan. Aku menatapnya, berharap ada retakan kecil di wajahnya. Tanda bahwa ia sadar telah melampaui batas. Tidak ada. "Kamu jangan bikin suasana jadi berat," katanya pelan. "Aku capek kerja." Aku menunduk. Kata-kata itu masuk, mengendap, membuatku meragukan diriku sendiri. Mungkin aku memang berlebihan. Mungkin aku yang sensitif. Pikiran itu berputar, meski ada bagian dalam diriku yang menolak mempercayainya. Hari itu aku hampir tidak keluar kamar. Aku berbaring, menatap langit-langit, mendengarkan suara rumah. Setiap bunyi kecil membuatku tersentak. Pintu berderit. Air mengalir, langkah kaki. Aku menyadari betapa tubuhku kini bereaksi lebih cepat daripada pikiranku. Ponselku bergetar. Pesan dari seorang teman lama. Menanyakan kabar. Aku menatap layar lama. Jari menggantung di atas papan ketik. Aku ingin menjawab jujur. Aku ingin menulis bahwa aku tidak baik-baik saja. Tapi kata-kata itu terasa terlalu berat untuk dibagi. Aku baik. Akhirnya kukatik. Lagi sibuk. Aku meletakkan ponsel, merasa semakin kecil. Dunia luar terasa jauh, seperti sesuatu yang hanya kulihat dari balik kaca tebal. Rumah ini menjadi seluruh semestaku, dan semesta itu menyempit setiap hari. Malam datang tanpa peringatan. Ia pulang lebih awal. Aku sedang di dapur, memotong sayur. Tanganku berhenti saat mendengar pintu dibuka. "Kamu masak apa?" tanyanya. "Sup." Ia berdiri di dekatku, mengawasi. Aku bisa merasakan keberadaannya seperti tekanan di punggungku. Aku memotong lebih cepat. Takut jika aku terlihat lambat, ceroboh, salah. "Pelan-pelan," katanya. "Nanti jarimu kena." Nada suaranya datar, hampir terdengar perhatian. Aku mengangguk. Tubuhku kaku. Perhatian itu tidak menenangkanku. Justru membuatku waspada. Kami makan tanpa bicara. Aku tidak lapar, tapi aku memaksa diri menghabiskan makanan. Aku tidak ingin ada alasan untuk komentar lain. Setelah itu, aku membereskan meja. Ia duduk di ruang tamu, menonton tanpa benar-benar menonton. Malam itu, aku tidur menghadap dinding lagi. Aku menutup mata, tapi pikiranku terus memutar ulang kejadian kemarin. Dorongan singkat itu, suara tubuhku membentur lemari, kata-katanya setelahnya. Semua muncul tanpa urutan, seperti potongan mimpi buruk. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini akan terulang? Pertanyaan itu tidak pernah mendapat jawaban yang menenangkan. Hari-hari berikutnya terasa kabur. Aku menjalani rutinitas dengan autopilot. Bangun, memasak, membersihkan, menunggu. Aku menghindari kesalahan sekecil apapun. Aku memilih kata dengan hati-hati. Aku mengatur nada suara. Aku belajar membaca wajahnya, mencari tanda bahaya yang mungkin muncul. Namun, yang paling menyakitkan bukan kewaspadaan itu. Yang paling menyakitkan adalah rasa malu yang tumbuh diam-diam. Malu karena aku tidak melawan. Malu karena aku masih di sini. Malu karena aku mulai menyesuaikan diri dengan ketakutan. Suatu siang, aku bercermin lebih lama dari biasanya. Aku menatap mataku sendiri. Ada sesuatu yang hilang di sana. Keyakinan, mungkin, atau keberanian. Aku mencoba tersenyum, tapi wajah itu tidak mengenaliku.
Aku ingat diriku yang dulu. Aku ingat bagaimana aku berbicara tanpa ragu. Bagaimana aku berjalan tanpa menunduk. Ingatan itu terasa seperti milik orang lain. Aku mulai menjaga jarak dari orang-orang. Aku menolak undangan. Aku menghindari pertanyaan. Setiap kali ada yang berkata, "Kamu kenapa sekarang?" Jarang kelihatan, aku hanya tersenyum dan mengangkat bahu. Di dalam, aku merasa runtuh sedikit demi sedikit. Suatu malam, ia pulang dalam keadaan lelah. Aku bisa melihatnya dari cara ia meletakkan tas, dari napasnya yang lebih berat. Aku bersiap, menenangkan diri. "Kamu sudah makan?" tanyaku. "Belum." Aku menghangatkan makanan. Tanganku gemetar ringan. Aku menyajikan piring di depannya. Ia makan cepat, tanpa menatapku. "Kamu tadi kemana?" tanyanya tiba-tiba. "Ke pasar." "Lama." "Ramai." Ia berhenti makan, menatapku. Aku menahan napas. "Kamu jangan bohong," katanya pelan. Aku tidak bohong. Beberapa detik berlalu. Aku bisa merasakan detak jantungku di tenggorokan. Lalu ia kembali makan, seolah percakapan itu selesai. Aku masuk kamar lebih dulu malam itu. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke ranjang. Aku memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Aku menyadari betapa kecilnya suaraku sendiri di dalam kepala. Aku ingin percaya bahwa ini masih bisa diperbaiki. Bahwa ini hanya masa sulit. Bahwa jika aku cukup sabar, cukup diam, cukup berhati-hati, semuanya akan kembali normal. Tapi kata normal itu mulai kehilangan makna. Aku mulai bermimpi aneh. Bukan mimpi tentang kejadian nyata, tapi mimpi tentang terjebak, tentang tidak bisa bergerak, tentang suara yang tertahan di tenggorokan. Aku bangun dengan napas pendek, jantung berdebar, seringkali sebelum fajar. Ia tidak pernah bertanya, mengapa aku sering terbangun. Atau mungkin ia tahu, dan memilih tidak peduli. Suatu sore, aku mendengar tawa dari rumah tetangga. Suara anak-anak bermain. Aku berdiri di dekat jendela, menonton dari balik tirai. Dunia di luar tampak hidup, bergerak, bebas. Aku merasa seperti penonton yang tidak diundang. Aku menyadari betapa kesepiannya aku, meski tidak sendirian. Malam itu, saat kami duduk di ruang tamu, listrik kembali padam. Gelap menyelimuti ruangan. Aku menegang tanpa sadar. "Kamu kenapa tegang?" tanyanya. "Tidak apa-apa." Ia menyalakan senter ponsel. Cahayanya menyapu wajahku. Aku memalingkan muka. "Kamu aneh," katanya. "Sejak kapan kamu jadi begini?" Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada jawaban yang terasa aman. "Maaf," kataku akhirnya. Ia menghela napas, berdiri, lalu meninggalkanku sendirian di ruang gelap itu. Aku duduk, mendengarkan langkahnya menjauh, merasa semakin kecil. Beberapa hari kemudian, aku menyadari sesuatu yang sederhana namun menakutkan. Aku mulai menyensor pikiranku sendiri. Aku tidak lagi memikirkan, bagaimana jika aku pergi? Aku langsung melompat ke "aku tidak bisa", seolah kemungkinan itu terlalu berbahaya untuk dipertimbangkan. Namun, di sela-sela ketakutan ada sesuatu yang berubah. Sangat kecil, hampir tak terasa. Sebuah kelelahan yang berbeda. Bukan lelah fisik, lelah dari menahan, dari beradaptasi, dari menyangkal. Suatu malam, aku duduk sendirian di dapur setelah ia tidur. Lampu redup. Jam berdetak pelan. Aku menatap meja, tangan di pangkuan. Aku membiarkan pikiranku berjalan ke tempat yang selama ini kuhindari. Aku bertanya pada diriku sendiri, berapa lama aku bisa bertahan seperti ini? Aku bertanya apa yang akan terjadi jika suatu hari dorongan itu tidak berhenti di bahu. Aku bertanya apa yang tersisa dariku jika aku terus diam. Tidak ada jawaban yang jelas, hanya kesadaran yang perlahan naik, seperti air dingin yang merambat. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan. Aku belum punya rencana. Tapi untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku mengakui satu hal pada diriku sendiri. Diam ini tidak bisa selamanya. Aku mematikan lampu dapur, berjalan ke kamar, dan berbaring. Gelap menyelimuti lagi. Aku menutup mata, bukan untuk tidur, tapi untuk mendengarkan pikiranku sendiri.
Di dalam keheningan itu, sesuatu mulai terbentuk, belum berupa tindakan, hanya niat yang samar, rapuh, tapi nyata. Dalam keheningan, rencana mulai lahir. Aku bangun sebelum alarm berbunyi. Bukan karena suara, tapi karena tubuhku sudah lebih dulu siaga. Mataku terbuka dalam gelap, napasku terukur, pendengaranku tajam. Aku tidak bergerak. Aku menghitung detik, memastikan suasana aman sebelum menggeser selimut. Di sampingku, ia masih tidur. Dada naik turun pelan. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang tak menyimpan apapun. Aku memandangnya sebentar, bukan dengan benci, tapi dengan kehati-hatian. Aku sedang belajar melihat tanpa terlibat. Aku bangun pelan, kaki menyentuh lantai dingin. Setiap langkah ku hitung, setiap bunyi ku ukur. Pintu kamarku buka sedikit, cukup untuk melewatkan tubuhku. Aku menutupnya kembali tanpa suara. Dapur menyambutku dengan cahaya abu-abu subuh. Aku menyalakan lampu kecil, yang cahayanya lembut, tidak menyilaukan. Aku membuat kopi tanpa mengaduk terlalu keras. Sendok kupelankan, cangkir ku taruh perlahan. Aku menyadari betapa detail-detail kecil ini kini menjadi alat bertahan. Bukan lagi kebiasaan, tapi strategi. Aku duduk meminum kopi sedikit demi sedikit. Kepalaku jernih dengan cara yang aneh. Ketakutan masih ada, tapi tidak lagi menguasai. Ia menjadi latar belakang, seperti dengung listrik yang konstan. Yang muncul di depan adalah fokus. Aku mulai memperhatikan pola. Jam berapa ia bangun? Jam berapa ia biasanya diam terlalu lama? Nada suaranya saat lelah, saat kesal, saat tenang. Aku menyimpan semuanya, tidak di kertas, tapi di kepala. Aku tidak ingin meninggalkan jejak. Ia keluar dari kamar mandi saat aku hampir selesai. Rambut disisir rapi, kemeja sudah dikenakan. Kamu bangun cepat, katanya. Iya. Kopi masih ada? Ada. Ia menuang kopi sendiri. Gerakannya tetap tenang. Aku menatap meja, bukan wajahnya. Aku tahu sekarang, menatap terlalu lama bisa dibaca sebagai tantangan. Kamu jangan begadang lagi, katanya. Mukamu capek. Aku coba. Ia mengangguk. Tidak ada percakapan lanjutan. Pintu depan tertutup beberapa menit kemudian. Aku menunggu sampai suara motornya menghilang sebelum menarik napas panjang. Hari itu, aku tidak keluar rumah. Aku membersihkan dengan tujuan, bukan kebiasaan. Aku memindahkan benda-benda kecil yang bisa menjadi alasan pertanyaan. Aku menyimpan barang-barang penting di satu tempat, mudah dijangkau. Ponsel selalu dekat, aku mematikan suara notifikasi, tapi getarnya tetap aktif. Aku juga mulai mengubah caraku berjalan di rumah. Aku tidak lagi berjalan cepat saat gugup, aku berjalan dengan ritme yang sama. Kapanpun, aku ingin tubuhku terlihat konsisten. Aku belajar mengatur wajahku, ekspresi netral yang tidak mengundang komentar. Siang hari, aku duduk di dekat jendela, membaca tanpa benar-benar membaca. Aku mendengarkan suara luar, penjual sayur lewat, anak-anak pulang sekolah, dunia tetap bergerak. Aku menyadari bahwa bahaya tidak selalu datang dengan tanda besar. Kadang, ia bersembunyi di sela-sela hari biasa. Saat sore menjelang, aku mulai memasak. Aku memilih menu sederhana. Tidak ada risiko gagal, tidak ada bau menyengat. Aku membersihkan dapur sambil menunggu. Jam berdetak. Aku tidak lagi menunggu dengan gelisah. Aku menunggu dengan kesiapan. Ia pulang tepat waktu. Tas diletakkan di tempatnya. Sepatu rapi. Aku mencatat itu dalam kepala. Kamu masak apa? Tanyanya. Sayur bening. Oke. Kami makan. Aku memperhatikan caranya mengunyah. Caranya meletakkan sendok. Tidak ada perubahan signifikan. Aku mengizinkan diriku merasa sedikit lega. Tapi tidak lengah. Setelah makan, aku duduk di sofa. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Televisi menyala, volume rendah. Aku memilih acara yang tidak memancing emosi. Berita ringan, cuaca, sesuatu yang bisa menjadi latar. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya tiba-tiba. Aku menoleh perlahan. Masa? Iya, bagus. Aku mengangguk. Komentar itu terasa seperti pengamatan, bukan pujian. Aku menyimpannya. Malam itu, aku tidur lebih cepat. Aku tidak berpura-pura tidur.
Aku memang memejamkan mata, tapi tidurku tetap ringan. Setiap suara kecil masih kutangkap. Bedanya, aku tidak lagi panik. Aku mencatat. Hari-hari berikutnya, aku menjalani pola yang sama. Aku bangun lebih pagi. Aku memastikan rumah dalam keadaan terkendali. Aku tidak memicu percakapan yang tidak perlu. Aku tidak membela diri saat ia mengomentari hal kecil. Aku menjawab singkat, "Tenang, kamu lupa matiin lampu," katanya suatu malam. "Iya, maaf. Biasanya kamu nggak gitu. Aku lagi capek." Ia mengangguk. Percakapan selesai. Aku mencatat bahwa alasan sederhana masih bekerja. Aku juga mulai menyimpan energi. Aku tidak lagi menangis diam-diam di kamar mandi. Aku tidak lagi menguras diri dengan ketakutan yang berputar-putar. Aku menyalurkan semuanya ke kewaspadaan. Aku memperhatikan pintu-pintu, kunci-kunci, jalan keluar. Aku tidak merencanakan pelarian, tapi aku tahu di mana aku bisa berdiri jika harus menghindar. Aku tahu sudut-sudut rumah yang gelap. Aku tahu suara mana yang berasal dari dalam, mana dari luar. Suatu malam, ia pulang dengan suasana berbeda. Tidak marah, tidak lelah, lebih diam dari biasanya. Aku merasakan itu sejak pintu dibuka. "Kamu sudah makan?" tanyaku. "Sudah." "Di luar?" "Iya." Aku mengangguk. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku menyiapkan teh, meletakkannya di meja. Ia menatap cangkir itu sebentar. "Kamu baik hari ini," katanya. Aku tersenyum tipis. "Maksudnya?" "Tidak banyak tanya." Aku mengangguk lagi. Aku belajar bahwa diam kadang adalah bahasa yang paling aman. Malam itu, saat kami sudah di kamar, ia mematikan lampu lebih cepat. Aku berbaring, punggung menghadapnya. Aku merasakan ranjang bergerak saat ia mendekat sedikit. Aku tidak bergerak. Aku mengatur napas. Tangannya berhenti beberapa sentimeter dari tubuhku. Aku bisa merasakan kehadirannya tanpa sentuhan. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berbalik, menjauh. Aku membuka mata dalam gelap. Jantungku berdetak, tapi stabil. Aku menyadari sesuatu. Aku sedang belajar mengendalikan reaksiku. Itu memberiku jarak. Jarak memberiku waktu. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala lebih jernih. Aku membuat sarapan lebih awal. Ia duduk, membaca berita di ponsel. "Kamu hari ini kemana?" tanyanya. "Ada urusan sebentar." "Kemana?" "Ke rumah Bu Rini." Ia mengangkat alis. "Ngapain?" "Titip paket." Dia minta tolong. Ia menatapku sebentar. Aku menatap kembali, tenang. "Jangan lama," katanya. "Iya." Aku pergi dengan langkah biasa. Aku tidak berlari. Aku tidak tergesa. Aku menyapa tetangga. Aku duduk sebentar di rumah Bu Rini. Benar-benar menitipkan paket kecil yang kubawa sebagai alasan. Obrolan ringan. Tidak ada yang mencurigakan. Saat aku pulang, aku merasa sesuatu berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku. Aku baru saja keluar rumah dengan alasan yang kupilih sendiri. Kecil, tapi penting. Hari-hari berikutnya, aku melakukan hal-hal kecil yang sama. Pergi sebentar. Kembali tepat waktu. Menjaga ritme. Aku tidak melanggar batas yang bisa memicu kecurigaan. Aku menanamkan kepercayaan palsu bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, aku juga mulai menyadari celah. Ia tidak selalu memperhatikan segalanya. Ada saat-saat ia terlalu fokus pada ponsel, atau pekerjaannya, atau dirinya sendiri. Ada momen-momen di mana aku bisa bergerak tanpa diawasi. Suatu malam, listrik kembali padam. Aku tidak lagi panik. Aku berdiri, mengambil lilin, menyalakannya dengan tangan mantap. Ia menatapku. "Kamu sekarang nggak gampang kaget ya?" katanya. Aku mengangkat bahu. "Biasa." Ia tersenyum tipis. "Bagus." Cahaya lilin membuat bayangan di dinding. Aku memperhatikan bayangan itu, bukan wajahnya. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi merasa kecil. Aku masih takut, tapi aku tidak lagi lumpuh. Pagi itu datang dengan udara berbeda, lebih sejuk, lebih terang. Aku bangun, membuat kopi, duduk seperti biasa. Ia sudah siap berangkat. Aku hari ini pulang telat.
katanya sambil mengenakan sepatu. Aku mengangguk. Hati-hati. Ia berhenti sejenak di pintu, menoleh. Oh iya, besok aku dinas luar kota. Kata-kata itu menggantung di udara. Berapa lama? Tanyaku, berusaha, terdengar biasa. 2 hari. Ia membuka pintu, lalu keluar. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Aku duduk diam beberapa detik. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi bukan karena takut. Karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti ruang. Aku menatap meja, lalu jendela, lalu pintu. 2 hari. Waktu yang biasanya terasa lama, kini terasa seperti peluang yang belum berani kusebutkan. Aku berdiri, berjalan ke tengah rumah. Cahaya pagi masuk lebih lebar. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa diawasi. Kesempatan itu berdiri di depanku, sunyi, belum berbentuk. Tapi aku tahu, sesuatu telah terbuka. Kesempatan itu membuka jalan menuju perlawanan. Pagi itu terasa berbeda sejak aku membuka mata. Sunyi tidak lagi menekan, tapi menunggu. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan rumah yang kosong. 2 hari. Waktu yang singkat, tapi cukup untuk bernapas tanpa bayangan di belakang punggungku. Aku tidak langsung bergerak. Aku duduk beberapa menit, memastikan pikiranku tenang. Setiap langkah hari ini harus terlihat biasa. Tidak tergesa, tidak mencolok. Aku mandi, berpakaian rapi, membuat sarapan untuk 1 orang, piring kusingkirkan perlahan. Tidak ada yang boleh tampak berubah. Setelah itu, aku duduk di ruang tamu, menatap ponsel yang tergeletak di meja. Aku tahu siapa yang ingin kuhubungi. Aku juga tahu betapa berbahayanya langkah itu. Jari-jariku ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengambil ponsel. Aku tidak menelepon. Aku menulis pesan singkat. Kalimatnya sederhana. Netral. Tidak ada kata darurat. Bu, lagi ada waktu ketemu sebentar? Pesan terkirim. Aku meletakkan ponsel. Napasku tertahan. Aku menunggu. Bukan balasan, tapi perasaan di dadaku mereda. Beberapa menit kemudian, ponsel bergetar. Ada. Siang ke rumah saya saja. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Tidak ada tanda curiga. Tidak ada pertanyaan. Aku menelan ludah, lalu mengetik balasan singkat. Iya. Aku keluar rumah dengan langkah biasa. Pintuku kunci seperti biasa. Aku menyapa tetangga, tersenyum. Matahari siang terasa hangat di kulitku. Aku berjalan ke rumah Bu Rini dengan kecepatan yang sama seperti biasanya. Tidak ada yang perlu dicurigai. Di rumah Bu Rini, suasana sederhana menyambutku. Bau teh hangat, kursi kayu, kipas angin berputar pelan. Ia menatapku dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Kamu kelihatan kurusan, katanya. Aku tersenyum. Capek. Ia mengangguk, menuang teh ke cangkirku. Kami duduk berhadapan. Beberapa menit kami bicara hal-hal ringan. Cuaca, harga sembako, tetangga yang pindah. Aku menunggu momen yang tepat, tidak ingin memaksakan. Kamu baik-baik saja? Tanyanya akhirnya, suaranya pelan. Aku menatap cangkir. Uapnya naik perlahan. Aku mengangguk, lalu menggeleng. Gerakan kecil itu seperti membuka sesuatu di dadaku. Tidak, kataku. 1 kata. Itu saja. Ia tidak langsung bereaksi. Ia menunggu. Kesunyian di antara kami terasa aman. Aku menarik napas, lalu mulai bicara. Tidak panjang, tidak detail. Aku memilih kata dengan hati-hati, seperti melangkah di lantai licin. Aku lagi susah, kataku, di rumah. Ia mendengarkan tanpa memotong. Matanya fokus. Tidak ada kejutan berlebihan, tidak ada rasa ingin tahu yang memaksa. Kalau kamu butuh apa-apa, katanya setelah aku selesai, bilang saja. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pegangan. Aku mengangguk, menahan air mata. Aku tidak meminta apapun saat itu. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Aku tidak sendirian. Aku pulang dengan perasaan yang aneh. Lebih ringan, tapi juga lebih waspada.
Aku tahu, sekarang ada seseorang yang tahu sedikit dari kebenaranku. Itu bisa menjadi kekuatan atau bahaya. Aku harus berhati-hati. Di rumah, aku mulai menyusun hal-hal kecil. Aku menulis catatan pendek di ponsel, disimpan dengan nama yang tidak mencolok. Aku mencatat tanggal, waktu, kejadian-kejadian kecil yang sebelumnya kuabaikan. Tidak ada emosi di catatan itu, hanya fakta. Aku juga mulai memindahkan barang-barang penting ke satu tas kecil. Tidak langsung, sedikit demi sedikit, satu dokumen hari ini, satu pakaian besok, semua dilakukan tanpa mengubah tampilan lemari. Malam pertama ia pergi, aku tidur dengan lampu kecil menyala. Aku tidak takut gelap. Aku hanya ingin melihat sekeliling jika terbangun. Aku tidur lebih nyenyak dari biasanya, meski mimpiku masih terpotong-potong. Keesokan harinya, aku bertemu seseorang lagi. Bukan pertemuan yang direncanakan, tapi terasa seperti isyarat. Aku pergi ke puskesmas dengan alasan cek kesehatan. Ruang tunggu sepi. Seorang perawat duduk di belakang meja, mencatat sesuatu. "Kamu kelihatan tegang," katanya sambil tersenyum tipis. Aku hampir menjawab seperti biasa, tapi sesuatu menahanku. Aku menatapnya sebentar, lalu berkata, "Aku sering susah tidur." Ia mengangguk. "Stres." Mungkin. Ia tidak memaksa. Ia hanya memberi saran ringan. Minum air. Atur napas. Datang lagi kalau perlu. Aku mencatat nada suaranya. Tidak menghakimi. Tidak mencurigai. Aku menyadari betapa jarangnya aku merasakan itu. Aku tidak menceritakan apapun padanya. Belum. Tapi aku tahu sekarang. Ada ruang di luar rumah ini. Ruang kecil, tapi nyata. Sore itu, aku kembali ke rumah Bu Rini. Alasan lain, aku mengembalikan wadah. Kami duduk sebentar. "Kamu aman sekarang?" Tanyanya pelan. "Untuk 2 hari, jawabku. Ia mengangguk. "Kalau ada apa-apa, malam pun nggak apa." Aku mengangguk. Aku tidak tahu apakah aku akan menggunakan tawaran itu. Tapi mengetahui bahwa tawaran itu ada, cukup. Aku pulang sebelum gelap. Aku memasak, membersihkan, menyiapkan rumah, seolah ia akan pulang malam itu. Aku ingin semuanya terlihat sama. Aku ingin jika ia menelepon, aku bisa menjawab dengan nada biasa. Telepon itu datang malam hari. "Kamu lagi ngapain?" tanyanya. "Di rumah, nonton." "Oh, kamu gimana?" "Capek." Aku mendengarkan napasnya di seberang. Aku mengatur napasku sendiri. Percakapan singkat. Tidak ada kecurigaan. Setelah panggilan berakhir, aku duduk lama di sofa, menatap layar hitam. Hari kedua, aku mulai menyusun rencana lebih jelas. Bukan rencana besar, rencana kecil yang bisa disesuaikan. Aku memikirkan kemungkinan terburuk, tapi aku tidak membiarkannya menguasai. Aku fokus pada apa yang bisa kukendalikan. Aku menghapus riwayat pesan tertentu. Aku menyembunyikan catatan di folder yang aman. Aku mengingat nomor-nomor penting di luar kepala. Aku melatih diriku untuk tetap tenang jika ditanya mendadak. Sore itu, aku menerima pesan dari Bu Rini. "Kamu pulang jam berapa besok?" Aku menatap layar. Jantungku berdetak lebih cepat. "Belum tahu," balasku. "Kenapa?" "Hanya nanya." Aku menghela napas. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi aku tetap mencatat pertanyaan itu. Setiap hal kecil kini punya makna. Malam kedua, aku hampir merasa terlalu tenang. Itu yang paling berbahaya. Aku memaksa diriku tetap waspada. Aku mengecek pintu sebelum tidur. Aku meletakkan tas kecil itu di tempat yang mudah dijangkau. Pagi ketiga, ia seharusnya pulang malam. Aku menjalani hari seperti biasa. Aku keluar sebentar, kembali, memasak. Aku tidak menunggu dengan gelisah. Aku menunggu dengan kesiapan. Telepon berdering sore hari. "Aku pulang lebih cepat," katanya. Dadaku menegang. "Oh, malam ini?" "Iya." Aku menutup telepon, duduk di kursi, jantungku berdetak keras. Aku mengatur napas. Rencana belum selesai. Beberapa hal belum aman. Waktu yang kupikir masih ada, tiba-tiba menyusut. Aku bergerak cepat tapi tidak panik.
Aku menyembunyikan tas kecil itu lebih dalam. Aku memastikan catatan di ponsel aman. Aku menghapus satu pesan yang mungkin terlihat aneh jika dibaca orang lain. Ia tiba saat langit sudah gelap. Aku menyambutnya dengan senyum tipis, tidak berlebihan, tidak dingin. "Kamu kelihatan sehat," katanya. "Iya." Ia masuk, menaruh tas, matanya menyapu rumah. Aku berdiri dengan posisi yang sama seperti biasanya. Aku merasakan keringat dingin di punggungku. "Kamu kemana saja kemarin?" tanyanya. "Ke rumah Bu Rini, ke puskesmas." "Ngapain ke puskesmas?" "Cek kesehatan." Ia menatapku. Lama. Aku menatap balik, tenang. Aku mengingat setiap napas, setiap gerakan. "Kamu kenapa nggak bilang?" tanyanya. "Tidak penting." Ia mengangguk pelan. Tapi aku melihat sesuatu di matanya. Bukan marah, curiga. Malam itu, ia lebih banyak diam. Aku bergerak dengan hati-hati. Setiap bunyi sendok, setiap langkah, ku perhalus. Aku tahu ini fase paling rapuh. Rencana belum siap, sekutu belum sepenuhnya aman. Saat kami di kamar, ia bertanya lagi, "Kamu cerita apa ke Bu Rini?" Aku berhenti sejenak. Tidak banyak. Apa saja? Hal biasa. Keheningan turun. Aku bisa merasakan jarak di udara. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku tahu sesuatu bergeser. Aku berbaring dalam gelap, mata terbuka. Jantungku berdetak di telinga. Rencana hampir terlihat. Terlalu cepat, terlalu dini. Aku tahu mulai sekarang, setiap langkah akan lebih berbahaya. Aku tahu, bayangan tidak lagi sepenuhnya buta. Ketegangan naik, pelan tapi pasti, menuju sesuatu yang tidak bisa lagi dihindari. Ada pagi ketika aku menyadari, ia tidak lagi menguasai ruangan dengan cara yang sama. Bukan karena suaranya berubah, tapi karena jeda kecil sebelum ia bicara. Jeda itu singkat, nyaris tak terlihat, namun cukup bagiku untuk tahu. Sesuatu mulai retak. Aku bangun seperti biasa. Gerakanku tenang. Napasku terukur. Aku tidak menatapnya saat ia duduk di meja makan. Tapi aku merasakan pandangannya. Bukan tatapan penuh kuasa. Ada sesuatu yang lain di sana. Mengukur. Mencari. "Kamu bangun cepat," katanya. "Iya." "Kemana pagi-pagi?" "Ada urusan." Ia mengangguk, tapi tangannya berhenti sejenak di atas cangkir. Sendok beradu pelan dengan porselen. Bunyi kecil itu menggema lebih lama dari seharusnya. Aku mencatatnya. Hari-hari setelah kepulangannya diwarnai ketegangan yang berbeda. Bukan ledakan. Bukan keheningan kosong. Lebih seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Aku sengaja tidak menenangkannya. Aku juga tidak memicu. Aku berjalan di garis tipis, membiarkan ketidakpastian bekerja untukku. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu kuhindari. Tidak besar, tidak frontal, hanya cukup untuk menggeser keseimbangan. Aku menjawab dengan kalimat lengkap, bukan satu kata. Aku menatap matanya 1 detik lebih lama sebelum menunduk. Aku tidak lagi tergesa-gesa saat ia bertanya, "Kamu kenapa sekarang suka bengong?" Katanya suatu malam. "Lagi mikir." "Mikir apa?" "Banyak." Ia terdiam. Aku tahu ia menunggu penjelasan. Aku tidak memberinya. Keheningan menjadi milikku untuk pertama kalinya. Aku menyadari sesuatu yang penting. Ketenangannya selama ini bukan kekuatan, tapi kebiasaan. Ketika kebiasaan itu terganggu, ia harus berpikir. Dan berpikir membuatnya gelisah. Suatu sore, aku pulang sedikit lebih lambat dari biasanya. Bukan terlambat, hanya berbeda. Aku tidak menelepon lebih dulu. Aku masuk rumah dengan langkah biasa. "Kamu dari mana?" tanyanya. Suaranya datar. "Keluar sebentar." "Dengan siapa?" "Sendiri." Ia berdiri di ambang dapur. Tubuhnya menghalangi jalan. Aku berhenti, menunggu. Aku tidak meminta izin. Aku tidak meminta maaf. Aku berdiri diam, membiarkan waktu bergerak. "Kamu jangan aneh," katanya akhirnya. Aku mengangguk. Aku nggak aneh. Ia menatapku lama. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Lalu ia melangkah ke samping, memberi jalan. Retakan kecil lainnya. Malam itu,
Aku tidur dengan satu mata terbuka. Bukan karena takut ia akan menyentuhku, tapi karena aku tahu ia sedang memikirkan sesuatu. Aku mendengar napasnya tidak seteratur biasanya. Aku menghitung jeda di antara tarikan napas itu. Panjang, pendek, tidak konsisten. Keesokan harinya, ia lebih banyak bertanya. Hal-hal kecil yang dulu tidak ia perhatikan. Kamu taruh kunci di mana? Di meja. Biasanya di gantungan. Lupa. Kamu sekarang sering lupa. Aku menatapnya. Mungkin. Ia tidak menyukai jawabanku. Aku bisa melihatnya dari cara ia menarik napas dalam-dalam. Ia ingin mengoreksi. Ingin menguasai kembali. Tapi ia ragu. Keraguan itu adalah celah. Aku mulai memanfaatkan momen-momen ketika ia lelah. Saat pulang kerja, saat lapar, saat pikirannya tidak sepenuhnya di sini. Aku mengajukan pertanyaan ringan. Bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi untuk melihat reaksinya. Kamu kelihatan capek, kataku suatu malam. Iya. Kerjaan banyak? Iya. Ia menunggu aku berhenti. Aku tidak. Aku menyendok nasi, makan perlahan. Kalau capek, jangan dilampiaskan di rumah, kataku. Suaraku tenang. Ia berhenti makan. Sendoknya menggantung di udara. Maksud kamu apa? Tanyanya. Tidak apa-apa. Aku kembali makan. Jantungku berdebar keras, tapi wajahku tetap netral. Aku tahu kalimat itu berbahaya. Tapi aku juga tahu ia tidak siap meledak. Bukan sekarang. Tidak dengan cara yang sama. Beberapa detik berlalu. Ia melanjutkan makan, lebih cepat dari sebelumnya. Aku menangkap gerakan itu, tanda lain. Hari-hari berikutnya, ketegangan meningkat. Ia menjadi lebih sering berada di rumah. Lebih sering memperhatikan. Lebih sering diam. Aku merasakan tekanan itu seperti tangan tak terlihat di leherku. Tapi aku tidak mundur. Aku memastikan semua jejak rencanaku bersih. Catatan aman. Tas kecil tersembunyi. Aku tidak lagi bertemu Bu Rini terlalu sering. Aku tidak memberi siapapun alasan untuk dicurigai. Sekutu dalam bayangan tetap di bayangan. Suatu pagi, ia berkata, aku ketemu Bu Rini kemarin. Dunia seakan berhenti sejenak. Aku menahan napas. Oh, kataku. Ngomong apa? Biasa. Dia tanya kabar. Terus? Terus dia bilang kamu sering ke sana. Aku mengangkat bahu. Tetangga. Ia menatapku. Ada sesuatu yang berkilat di matanya. Bukan kemarahan, kekhawatiran. Kamu cerita apa ke dia? Tanyanya. Tidak ada yang penting. Ia tidak puas. Aku tahu. Tapi ia juga tidak menekan. Belum. Hari itu aku merasakan bahaya lebih dekat dari sebelumnya. Tapi aku juga merasakan sesuatu yang lain. Ia mulai kehilangan pijakan. Ia tidak lagi yakin apa yang aku tahu. Apa yang aku rencanakan. Apa yang aku sembunyikan, ketidakpastian itu menggerogoti. Malam datang dengan hujan deras. Suara air menghantam atap menenggelamkan suara lain. Lampu berkedip, lalu stabil. Aku duduk di ruang tamu, membaca tanpa benar-benar membaca. Ia mondar-mandir. Langkahnya tidak teratur. Aku mendengarnya berhenti di belakangku. Kamu berubah, katanya. Aku tidak menoleh. Orang berubah. Kenapa sekarang? Aku menutup buku. Perlahan. Karena aku capek. Ia tertawa pendek. Tidak ada humor di sana. Capek sama siapa? Tanyanya. Aku berdiri. Berbalik menghadapnya. Jarak kami dekat. Aku bisa melihat urat di lehernya. Sama keadaan, kataku. Ia menatapku lama. Hujan di luar semakin deras. Keheningan di antara kami terasa tebal. Kamu jangan macam-macam, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Aku juga berharap begitu. Kata-kataku menggantung di udara. Ia melangkah mundur setengah langkah. Sangat kecil, tapi nyata. Untuk pertama kalinya, aku melihat ia mengalah, meski hanya sekejap. Setelah itu, segalanya berjalan lebih cepat. Ia menjadi lebih mudah tersulut. Hal-hal kecil membuatnya kesal. Lampu yang lupa dimatikan. Piring yang diletakkan sedikit miring. Aku tidak lagi meminta maaf dengan cepat. Aku memperbaiki, tapi tanpa panik.
Kamu sengaja ya? Tanyanya suatu kali. Apa? Bikin aku marah. Aku menatapnya. Aku cuman hidup. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku bisa melihat pikirannya bekerja keras. Ia ingin mengontrol, tapi tidak tahu caranya lagi tanpa terlihat seperti pelaku. Suatu malam, ia pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tegang. Aku sedang di dapur. Kita ngomong, katanya. Sekarang? Iya. Aku mematikan kompor. Aku mengeringkan tangan. Aku mengikuti dia ke ruang tamu. Aku duduk, tidak menunggu perintah. Kamu kenapa belakangan ini kayak menantang? Katanya. Aku menghela napas. Aku tidak menantang. Terus, aku cuma tidak takut lagi. Kalimat itu keluar sebelum aku sempat menahannya. Udara di ruangan seakan menipis. Ia tertawa pendek. Tidak takut, tidak seperti dulu. Wajahnya berubah. Sesuatu di matanya pecah. Topeng ketenangan itu tidak jatuh sepenuhnya, tapi retakannya jelas. Kamu pikir kamu kuat? Tanyanya. Aku menggeleng. Aku pikir aku cukup sadar. Ia berdiri mendadak. Kursi bergeser keras. Suara itu memantul di dinding. Kamu jangan sok, katanya. Suaranya naik sedikit. Aku tetap duduk. Jantungku berdegup keras. Tanganku dingin. Tapi aku tidak bergerak. Kamu mau apa sebenarnya? Tanyanya. Aku menatapnya. Aku mau aman. Kata itu sederhana. Aman. Tapi dampaknya besar. Ia tidak menjawab. Ia mondar-mandir lagi. Napasnya berat. Aku bisa melihat bahwa ia sedang kehilangan kendali yang selama ini ia pegang dengan rapi. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Hanya suara hujan. Jam berdetak. Jangan macam-macam, katanya lagi. Lebih pelan. Aku mengangguk. Aku juga nggak mau. Malam itu, kami tidur terpisah sisi ranjang yang lebih jauh. Aku terjaga lama. Aku tahu garis sudah terlampaui. Tidak ada jalan kembali ke pura-pura normal. Keesokan harinya, ia tidak banyak bicara. Aku merasakan ketegangan di setiap sudut rumah. Seperti sebelum badai. Aku memastikan semua siap. Aku tidak tahu kapan, tapi aku tahu arahnya. Sore itu ia berkata, malam ini kita beresin semua. Aku menatapnya. Beresin apa? Masalah kamu. Nada suaranya rendah, terkendali, tapi ada sesuatu yang rapuh di baliknya. Aku mengangguk pelan. Aku tidak bertanya lagi. Aku masuk kamar lebih dulu. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu. Napasku pendek. Tanganku gemetar sedikit, tapi aku menahannya. Aku tahu ini akan datang. Langkahnya terdengar mendekat. Pintu kamar ditutup. Suara hujan di luar berhenti. Keheningan menggantikan. Aku berdiri. Kami berhadapan. Tidak ada lagi jarak aman. Aku tahu konfrontasi tidak bisa dihindari. Semua mengarah pada satu titik penentuan. Suara pintu kamar tertutup pelan, tapi dampaknya seperti palu. Udara berubah. Aku bisa merasakannya di kulit, di dada, di cara napasku menjadi lebih pendek. Kami berdiri berhadapan, jarak satu langkah, tanpa menyentuh. Kita bicara sekarang, katanya. Aku mengangguk. Aku tidak duduk. Aku tidak mundur. Aku berdiri, menahan gemetar di lututku, menatap wajah yang selama ini ku kenal sebagai rumah, lalu sebagai ancaman. Apa yang kamu mau? Tanyanya. Aku menarik napas, pelan. Aku mau berhenti. Ia mengerutkan dahi. Berhenti apa? Berhenti takut. Kalimat itu membuatnya tertawa singkat. Tawa tanpa hangat. Kamu lebay. Aku menggeleng. Tidak. Aku bisa mendengar detak jam di ruang tamu. 1, 2, 3. Setiap detik seperti mengukur jarak antara siapa aku dulu dan siapa aku sekarang. Kamu pikir kamu siapa sekarang? Katanya. Berani ngomong gini? Aku cuma jujur. Jawabku. Ia melangkah mendekat setengah langkah. Aku tidak bergerak. Tubuhku ingin mundur. Tapi aku menahannya. Aku mengingat setiap malam aku menahan napas. Setiap pagi, aku menyusun wajah. Aku tidak ingin kembali ke sana. Kamu jangan bikin aku marah, katanya rendah. Aku tidak ingin bikin kamu apa-apa, kataku. Aku ingin aman. Kata itu lagi. Aman?
Seperti duri yang terus kutekan ke udara di antara kami. Ia menghela napas keras, membuang wajah ke samping. Tangannya mengepal, lalu terbuka lagi. Aku melihatnya berjuang menjaga nada suaranya. "Kamu ini aneh sejak kapan?" tanyanya. "Siapa yang pengaruhi kamu?" "Tidak ada," jawabku. "Ini aku." "Bullshit." Aku menelan ludah. Aku tidak bohong. Ia menatapku lama. Aku bisa melihat matanya bergerak, mencari celah, mencari kelemahan. Biasanya ia menemukannya. Malam ini, ia tidak langsung menemukannya. "Kamu cerita ke orang?" tanyanya. Aku diam. Keheningan itu jawabanku. "Kamu cerita ke siapa?" Suaranya naik sedikit. Aku menarik napas lagi. Aku cerita karena aku tidak kuat sendirian. Itu pertama kalinya aku mengatakannya dengan jelas. Tidak setengah, tidak samar. Kata-kata itu keluar, dan aku tidak menariknya kembali. Wajahnya berubah. Bukan marah, bukan kaget. Lebih seperti kehilangan pijakan. "Kamu tahu akibatnya?" tanyanya. "Aku sudah tahu akibatnya dari lama," kataku. Ia tertawa lagi, lebih keras. "Kamu mau hancurin hidup kita?" "Hidup kita sudah hancur," jawabku pelan. Aku cuma berhenti pura-pura. Hening jatuh. Berat. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Tanganku dingin, tapi dadaku terasa panas. "Kamu pikir orang bakal percaya?" katanya. "Kamu pikir kamu kelihatan seperti korban?" Aku mengangguk. Aku tidak peduli kelihatan seperti apa. Ia melangkah mendekat lagi. Kali ini lebih dekat. Aku bisa mencium bau keringatnya. Tubuhku tegang, siap jika ia menyentuh. Tapi ia berhenti, tepat di depanku. "Kamu mau aku kenapa?" tanyanya. Aku menatapnya. "Aku mau kamu..." Berhenti. Ia menatap balik. Beberapa detik berlalu. Aku tidak tahu apa yang ia pikirkan. Aku hanya tahu, ini bukan lagi percakapan biasa. Ini persimpangan. "Kamu nggak bisa ngancam aku," katanya. "Aku tidak mengancam," jawabku. "Aku bicara." Ia mengangkat tangannya sedikit, lalu menurunkannya lagi. Gerakan itu cepat, tertahan. Aku melihatnya. Ia juga sadar aku melihat. "Kamu sudah keterlaluan," katanya. "Mungkin," kataku. Tapi aku sudah terlalu lama diam. Ia mundur selangkah. Aku tetap di tempat. Ruangan terasa lebih kecil, tapi aku merasa lebih besar dari sebelumnya. "Kamu mau lapor?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menggantung. Aku tidak menjawab langsung. Aku tidak ingin berbohong. Aku juga tidak ingin membuka semua kartu. "Aku mau berhenti disakiti," kataku akhirnya. Ia menghela napas panjang. "Kamu selalu suka drama." Aku tersenyum tipis. "Aku suka hidup." Kata itu membuatnya terdiam. Aku melihat bahunya turun sedikit, kelelahan, ketakutan. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai sosok yang menguasai, tapi sebagai seseorang yang kehilangan kendali atas narasi. "Kamu bikin semua jadi ribet," katanya lebih pelan. "Yang ribet itu kekerasan," jawabku. Ia menoleh ke arah pintu, lalu kembali menatapku. "Kalau aku minta maaf," kata-kata itu datang tiba-tiba, terlalu cepat, terlalu ringan. Aku menatapnya lama. "Itu tidak cukup." "Kenapa?" "Karena ini bukan pertama kali," kataku, "dan tidak akan jadi yang terakhir kalau tidak berhenti." Ia tertawa kecil, getir. "Kamu sok tahu." "Aku tahu karena aku yang merasakannya." Aku melangkah sedikit ke samping, membuka jalur ke pintu. Gerakan kecil, tapi disengaja. Aku ingin ia tahu aku punya pilihan. "Kamu mau kemana?" tanyanya. "Aku mau ruang," jawabku. Ia berdiri diam. Aku melangkah lagi. Jantungku berdegup keras. Setiap langkah terasa seperti melawan arus yang sudah lama menyeretku. "Kamu keluar sekarang. Jangan nyesel," katanya. Aku berhenti. Aku menoleh. Aku sudah lama nyesel karena tidak keluar. Keheningan kembali. Ia tidak mengejar. Ia tidak berteriak. Ia berdiri di sana, wajahnya kosong. Aku tidak tahu apakah itu tanda menyerah atau menahan sesuatu yang lebih besar. Aku keluar kamar. Aku mengambil tas kecil yang sudah kusiapkan. Gerakanku cepat tapi tidak panik. Aku mendengar langkahnya di belakangku,
lalu berhenti. Kamu pikir ini selesai? Katanya dari belakang. Aku tidak menoleh. Tidak. Aku membuka pintu depan. Udara malam menyambutku. Dingin, segar. Aku melangkah keluar. Kamu balik lagi, katanya. Bukan perintah, lebih seperti peringatan. Aku menutup pintu tanpa menjawab. Langkah kakiku terdengar keras di telinga sendiri. Aku berjalan cepat, tapi tidak berlari. Aku menyusuri jalan yang sudah kukenal, tapi terasa asing. Setiap suara membuatku menoleh. Setiap bayangan membuatku waspada. Aku sampai di rumah Bu Rini dengan napas terengah. Ia membuka pintu tanpa banyak tanya. Wajahnya berubah saat melihat ekspresiku. Kamu kenapa? Tanyanya. Aku butuh di sini, kataku. Ia mengangguk, memberi jalan. Aku masuk, pintu tertutup. Untuk pertama kalinya, aku berada di ruangan tanpa rasa terancam. Aku duduk, lutut gemetar. Air mata akhirnya jatuh, tanpa suara. Kamu aman, katanya pelan. Aku mengangguk, tapi kata itu terasa asing. Aman belum sepenuhnya nyata, hanya sementara. Malam itu, aku hampir tidak tidur. Aku duduk, mendengarkan suara rumah orang lain. Jam berdetak. Kipas angin berputar. Aku menunggu sesuatu. Teleponku tetap sunyi. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku minum air, menenangkan diri. Aku tahu langkah berikutnya tidak mudah. Aku tahu ada konsekuensi. Teleponku berdering siang hari. Namanya muncul di layar. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Kamu di mana? Suaranya terdengar terkendali, tapi aku mengenal nada itu. Di tempat aman, jawabku. Kita bicara baik-baik. Kita sudah bicara. Pulang. Aku menghela napas. Tidak sekarang. Kamu mau orang lain ikut campur? Tanyanya. Aku sudah melibatkan orang lain. Jawabku. Henning di seberang. Aku bisa membayangkan wajahnya. Tegang. Berpikir. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Katanya akhirnya. Iya, kataku. Aku berhenti. Telepon terputus. Aku meletakkan ponsel dengan tangan gemetar. Aku tahu ini belum selesai. Aku tahu langkahku akan memicu reaksi. Aku tahu ada kemungkinan aku harus berhadapan dengan lebih banyak lagi. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku tidak lagi sendirian dengan rahasiaku. Kebenaran sudah keluar, meski belum sepenuhnya diterima. Sore itu, aku duduk di teras rumah Bu Rini. Matahari turun perlahan. Anak-anak lewat, tertawa. Dunia terus berjalan, tak peduli pada badai kecil di hidupku. Aku merasakan kelegaan yang aneh. Bercampur takut, bercampur duka. Aku kehilangan rumahku, tapi aku mendapatkan suaraku. Teleponku bergetar lagi. Pesan singkat. Kita belum selesai. Aku menatap layar. Napasku berat. Aku tahu ia benar. Ini belum selesai. Aku menyimpan ponsel, menatap jalan di depan. Langit mulai gelap. Angin berembus pelan. Hasil akhir masih belum pasti. Setelah badai, ada keheningan baru. Aku terbangun oleh cahaya pagi yang tidak memaksa. Tidak ada suara keras. Tidak ada langkah di balik pintu. Hanya burung yang bertengger entah di mana. Dan suara kipas angin berputar pelan. Untuk beberapa detik, tubuhku masih siaga, seperti biasa. Lalu aku menyadari sesuatu yang berbeda. Tidak ada ketegangan di dada. Tidak ada hitungan langkah. Aku menarik napas lebih dalam dari biasanya. Aku duduk di tepi ranjang, menyentuh lantai dengan telapak kaki. Dingin, tapi nyata. Aku membiarkan diriku merasakan itu. Nyata berarti aku di sini. Berarti aku masih hidup. Berarti aku tidak sedang menunggu apapun. Hari-hari setelah aku pergi berjalan lambat, tapi tidak berat. Ada ruang di antara jam-jam yang dulu selalu diisi kecemasan. Ruang itu kadang membingungkan. Aku sering tidak tahu harus berbuat apa ketika tidak ada yang mengawasi. Kebebasan ternyata bukan perayaan. Ia sunyi. Ia menuntut kehadiran penuh. Aku tinggal sementara di kamar kecil di rumah Bu Rini. Dindingnya tipis, jendelanya menghadap gang. Setiap pagi, aku mendengar suara orang menyapu, penjual lewat, motor yang berhenti sebentar lalu pergi. Dunia bergerak tanpa menungguku. Itu menenangkan.
Hari pertama, aku hampir tidak berbicara. Aku hanya duduk, minum air, menatap jendela. Bu Rini tidak memaksa. Ia menaruh piring di meja, menyentuh bahuku sebentar, lalu pergi. Sentuhan itu ringan, tapi cukup membuatku terdiam lama. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya sore hari. "Aku capek," jawabku. "Istirahat saja." Aku mengangguk. Kata itu, istirahat, terdengar asing. Aku terbiasa bertahan, bukan beristirahat. Malam-malam awal masih berat. Aku terbangun oleh suara kecil, oleh bayangan yang tidak ada. Tubuhku bereaksi lebih cepat daripada pikiranku. Aku duduk, memeluk lutut, menunggu jantungku melambat. Aku tidak lagi menyalahkan diri sendiri untuk itu. Aku belajar mengatakan dalam hati, ini wajar. Ini sisa-sisa. Ini bukan kegagalan. Aku mulai mencatat hal-hal kecil, bukan kejadian buruk, justru kebalikannya. Hari tanpa teriakan, malam tanpa ketegangan, pagi ketika aku lupa memeriksa kunci 2 kali. Catatan itu pendek, kadang hanya 1 baris, tapi ia mengingatkanku bahwa perubahan tidak selalu dramatis. Kadang ia datang tanpa suara. Aku juga mulai bicara dengan orang lain. Sedikit, terukur. Aku tidak menceritakan semuanya. Aku tidak perlu. Aku hanya mengatakan cukup, agar aku tidak lagi sendirian dengan kisahku. Setiap kali aku bicara, dadaku terasa ringan, lalu lelah. Aku belajar bahwa kejujuran menguras tenaga, tapi menyehatkan. Suatu siang, aku memberanikan diri keluar sendiri. Bukan karena perlu, hanya karena ingin. Aku berjalan ke warung, membeli minuman dingin, duduk sebentar di bangku kayu. Tidak ada yang memperhatikanku. Aku bukan pusat apapun. Itu membuatku tersenyum kecil. "Kamu kelihatan lebih segar," kata ibu warung. "Mungkin," jawabku. Aku tidak menambahkan apa-apa. Aku tidak perlu. Prosesnya tidak lurus. Ada hari-hari ketika aku merasa kuat, lalu runtuh hanya karena hal sepele. Nada suara yang mirip, bau sabun tertentu, suara pintu tertutup terlalu keras. Setiap kali itu terjadi, aku berhenti sejenak. Aku menyebutkan apa yang kurasakan. Takut, sedih, marah. Aku tidak lagi mendorongnya pergi. Aku membiarkannya lewat. Aku juga mulai menata ulang hubunganku dengan diriku sendiri. Aku memperhatikan cara aku berbicara dalam kepala. Kata-kata yang dulu kasar, menyalahkan, perlahan ku ganti. Tidak dengan kalimat manis, dengan yang jujur. Kamu melakukan yang kamu bisa. Kamu bertahan. Sekarang kamu belajar hidup. Ada hari ketika ponselku bergetar dan namanya muncul di layar. Aku tidak panik seperti dulu. Aku menatap layar, merasakan denyut di pelipis, lalu meletakkannya kembali tanpa menjawab. Tangan gemetar sedikit, tapi aku bernapas. Aku tidak berutang apapun pada suara itu. Beberapa minggu kemudian, aku mulai mengurus hal-hal yang sempat tertunda. Dokumen, pakaian, barang-barang yang dulu kutinggalkan. Aku melakukannya dengan bantuan. Aku tidak lagi berpikir bahwa meminta bantuan adalah kelemahan. Aku melihatnya sebagai jembatan. Suatu hari, aku kembali ke rumah lama untuk mengambil beberapa barang. Aku tidak masuk sendiri. Aku berdiri di ambang pintu, menunggu. Rumah itu terasa lebih kecil dari ingatanku. Dindingnya sama, lantainya sama. Tapi aku berbeda. Aku mengambil apa yang perlu, tidak lebih. Aku tidak menyentuh apa yang tidak perlu. Aku keluar tanpa menoleh. Di luar, udara terasa lebih ringan. Aku menyadari bahwa rumah itu tidak lagi memegangku. Malamnya, aku tidur tanpa mimpi buruk untuk pertama kalinya. Aku bangun dengan perasaan asing. Kosong, tapi tidak hampa. Seperti tanah setelah hujan. Siap ditanami, tapi belum tahu apa. Aku mulai membuat rencana kecil. Bukan rencana besar tentang hidup. Hanya rencana untuk besok. Bangun pagi, minum air, jalan sebentar. Hal-hal sederhana yang dulu terasa mustahil. Aku belajar bahwa masa depan tidak harus ditaklukkan. Ia bisa disambut pelan-pelan. Hubunganku dengan orang lain juga berubah. Aku lebih peka pada batas. Aku belajar mengatakan tidak
tanpa penjelasan panjang. Aku belajar mengatakan iya tanpa rasa bersalah. Aku tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang. Aku berusaha jujur. Ada satu malam ketika aku duduk sendirian, lampu redup, jendela terbuka. Angin masuk pelan, aku memejamkan mata, merasakan napas masuk dan keluar. Untuk pertama kalinya, tubuhku tidak tegang. Aku menangis tanpa alasan jelas. Bukan karena sedih, bukan karena takut, mungkin karena lega. Aku tidak memaafkan semuanya. Tidak semua hal perlu dimaafkan. Tapi aku berhenti membiarkan masa lalu mengatur setiap langkahku. Aku mengakui apa yang terjadi. Aku mengakui lukanya. Aku tidak lagi menyangkalnya, dan aku tidak lagi hidup di dalamnya. Bu Rini pernah berkata, "Kamu sekarang lebih diam." Aku tersenyum. Aku lagi dengar diri sendiri. Ia mengangguk, seolah mengerti. Hari-hari berjalan. Tidak sempurna, tidak juga menakutkan. Aku masih terkejut oleh suara tertentu. Aku masih berhenti sejenak ketika seseorang berdiri terlalu dekat. Bekas luka itu ada. Aku tidak menghapusnya. Aku belajar membawanya tanpa membiarkannya memimpin. Aku menyadari bahwa aman bukan berarti tidak ada rasa takut sama sekali. Aman berarti aku tahu apa yang harus kulakukan ketika takut datang. Aman berarti aku punya pilihan. Aman berarti aku tidak sendirian. Suatu pagi, aku bangun dan tidak langsung memikirkan apapun. Aku duduk, meminum air, membuka jendela, matahari masuk, hangat. Aku berdiri di sana, beberapa menit hanya merasakan pagi. Aku tidak tahu persis kemana hidupku akan berjalan. Aku tidak membuat janji besar pada diriku sendiri. Aku hanya berjanji satu hal. Aku akan mendengarkan tanda-tanda di tubuhku. Aku akan berhenti ketika perlu. Aku akan bergerak ketika siap. Aku menutup jendela, merapikan tempat tidur, dan berjalan keluar kamar. Langkahku tenang. Tidak tergesa, tidak menahan. Kisah ini tidak berakhir dengan kemenangan besar. Tidak ada sorak. Tidak ada garis akhir yang jelas. Yang ada adalah hari-hari yang lebih jujur. Malam-malam yang lebih sunyi. Tapi aman. Pagi-pagi yang tidak lagi ditakuti. Aku membawa bekas luka itu bersamaku. Bukan sebagai beban, tapi sebagai pengingat. Bahwa aku pernah berada di tempat gelap dan aku keluar. Kisah berakhir di sini. Tapi kekuatan itu tetap tinggal, tumbuh pelan di dalam diriku.